Perkenalkan, nama saya Ezardeo, asal Putekes jurusan D3 Keperawatan Gigi. Tujuan saya yaitu membuat video tutorial penyemprotan gigi, atau saya akan menjelaskannya saja karena tidak mempunyai alat dan bahan. Jadi saya akan menjelaskan itu tentang penyemprotan gigi. Yang pertama itu nama syaraf, atau yang pertama itu maksilaris atau orang atas. Pada bagian anterior yang dilakukan anestesi pada bagian labial fold. Labial fold atau garis bawah hidung, dari bawah hidung, dari bawah hidung ke bibir, dan foramen incisif mempersyarafi. Yang pertama itu nervus alveolaris atau superior anterior pada bagian labial, pada bagian mukosa labial. Kedua itu ada nervus nasopalatinus pada bagian antara gigi 11 dan 21 di mukosa palatal. Kemudian tadi kan ada maksilaris. Ini ada mandibularis, itu rahang bawah pada bagian anterior yang dilakukan anestesi pada bagian labial fold dan lingualis mempersyarafi. Pertama itu nervus alveolaris inferior atau anterior pada bagian mukosa labial. Yang kedua itu ada nervus lingualis pada bagian mukosa lingual, dilakukan anestesi pada bagian lingualis gigi yang bersangkutan. Sudah dijelaskan maksilaris dan mandibularis. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan terdiri dari alat standar, alat yang seperti alat anestesi lokal, tang penjabut atau forceps, dan alat pengungkit atau elevators. Seperti elevators. Pertama itu alat standar seperti kaca mulut, pinset dental, sonde, halbmond, atau excavator, dan Nirbecken. Kemudian itu alat alat anestesi lokal seperti syringe atau jarum suntik, citojet, alat suntik pen, dan ada karpul, tempat cairan lidocaine. Kemudian itu ada bahan lidocaine, silocaine atau kapas, dan tampon dan betadine. Kemudian itu ada forceps atau tang seperti tang mahkota dan sisa akar gigi atas. Pertama itu ada anterior lurus, tangnya bentuk lurus, dan posterior tangnya 5 form atau berbentuk S form. Saya ulangi, tang posterior itu berbentuk S form. Dan untuk tang akar atau tang akar, dan untuk tang molar, salah satu back ada bifurkasi. Salah satunya ada bifurkasi. Seperti itulah. Setelahnya itu pada gigi bawah itu berbentuk sudut 90 derajat, dan untuk molar kedua big ada bifurkasi juga. Kemudian itu alat pengungkit.
Yang pertama itu untuk apa? Untuk melepas pelekatan gigi dengan gingiva. Gingiva yang mengeluarkan gigi dengan gingiva. Saya ulangi. Yang pertama itu untuk melepas pelekatan gigi dengan gingiva. Nah, yang kedua itu mengeluarkan gigi yang tidak dapat dikeluarkan dengan tang. Nah, yang ketiga itu mengeluarkan sisa akar. Kemudian itu ada membelah gigi pada bagian membelah gigi pada bagian groove. Kemudian ada cryer. Nah, cryer tetapi sebaiknya jangan digunakan untuk gigi anterior, karena ujung yang lancip cryer akan mengambil sektum tulang mengenai dasar antrum yang berada di di sela akar, ikut terambil sehingga bisa menyebabkan robek gingivanya. Nah, kemudian itu ada masukkan obat dalam syringe. Bila menggunakan carpool dan needle, pasangkan botol anestesi pada carpool. Setelah itu diikuti pemasangan needle atau jarum. Bila menggunakan spuit dan ampul. Pertama itu mempersiapkan ampul dan mematahkan ujung ampul pada bagian leher ampul. Yang kedua, membuka tutup squid dan pindahkan cairan anestesi. Ke dalam squid. Yang ketiga itu membuang udara yang ada di dalam squid dengan cara ujung jarum menghadap ke atas bukan ke bawah. Oke, kemudian dorong perlahan sehingga gelembung udara tidak tampak dan keluar sedikit cairan dari ujung jarum. Kemudian jarum siap. Kemudian jarum itu siap dipakai. Itu udah pasti. Kemudian apa lagi ya? Ada komposisi obat, ada di catatan. Maksud saya komposisi obat ini ada di catatan sebelumnya. Saya ingat dulu, seperti ada lidocaine 2%, campuran konsentrasi 1:8.000. Kalau nggak salah saya itu 1:8.000. Kemudian jaringan pulpa 5 jam dan mengubah sensi lunak selama 3 jam. Nah, saya akan menunjukkan lokasi penyuntikan sekarang. Pertama itu daerah labial, yaitu RA dan RB, rang atas dan rang bawah. Masuknya jarum ke dalam mukosa kurang lebih 2-3 mili. Ujung jarum berada pada aspek dari gigi yang dicabut. Sebelum mendoponir anestetikum, lakukan aspirasi untuk melihat apakah pembuluh darah tertusuk. Bila sewaktu dilakukan aspirasi dan terlihat darah masuk ke dalam karpul, tarik karpul, buang darah yang berada di karpul dan lakukan penyuntikan pada lokasi lain yang berdekatan tadi. Kemudian masukkan obat dengan perlahan dan
dan tidak boleh mendadak sebanyak kurang lebih 0,60 mili atau sama dengan 1/3 karpul. Kemudian di daerah palatal atau lingual, masukkan jarum sampai menyentuh tulang, masukkan obat perlahan, dan tidak boleh mendadak sebanyak kurang lebih 0,2 sampai 0,3 cc. Dia akan terlihat mukosa daerah tersebut putih atau pucat. Yang pucat itu daerah interdental papil. Masukkan jarum pada daerah papila interdental, masukkan obat sebanyak kurang lebih 0,2 cc, akan terlihat mukosa daerah-daerah tersebut memucat. Kemudian ada tahap melakukan infiltrasi anestesi. Pertama itu keringkan mukosa dan aplikasikan bahan topikal anestesi selama 2 menit. Yang kedua itu bersihkan kelebihan bahan topikal anestesi. Yang ketiga, tarik mukosanya. Yang keempat, untuk mengalihkan perhatian anak. Nakes gigi dapat menekan bibir dengan tekanan ringan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, sehingga mukosa yang akan disuntik terlihat. Masukkan jarum. Jika menyentuh tulang, tarik jarum keluar sedikit. Kemudian itu ada aspirasi. Kemudian ada suntikan bahan anestetikum semacam itulah, 0, sampai 1 cc secara perlahan, yaitu 15 sampai 30 detik. Tekniknya itu masukkan jarum ke dalam sulcus gingiva pada bagian mesial distal gigi dengan bevel jarum menjauh gigi. Tekan beberapa tetes larutan ke dalam sulcus gingiva untuk menganestesi jaringan di depan jarum injeksi intraligamen pada anak, dan gerakan jarum ke apikal sampai tersandar di antara gigi dan cresta veolar. Biasanya kira-kira 2 mili. Tekan perlahan-lahan. Jika jarum ditempatkan dengan benar, harus ada hambatan pada penyuntikan dan jaringan di sekitar jarum memutih. Jika tahanan tidak dirasakan, jarum mungkin tidak benar posisinya, dan larutan yang disuntikan akan mengalir ke dalam mulut. Suntikan perlahan, banyaknya sebanyak 0,2 mili. Nah, sampai gerakan penyambutan. Kemudian ada gerakan penyambutan. Pertama itu gerakan rotasi, gerakan memutar atau mesial distal. Kemudian itu ada gerakan lukasi, gerakan maju mundur atau menggoyang sebelum tang bein dipakai untuk memisahkan dengan jaringan akar.
Kemudian itu ada gerakan ekstraksi atau mengangkut gigi dari soket, lalu menarik gigi searah sumbu gigi itu kemudian langsung cabut. Dan gerakan kombinasi atau gerakan rotasi lokasi, gerakan ekstrasiasi atau penyembuhan dan gerakan ekstrasi. Kemudian itu ada penyembuhan. Pertama itu proses penyembuhan, itu ada instruksi pasien untuk menaati resep yang diberi. Yang pertama, hari pertama terjadi pembukaan darah, dan yang 3 hari terjadi pembukaan jaringan granulasi, dan kemudian 7 hari memulai terjadi pembentukan jaringan ikat, dan pada 2 minggu setelahnya terjadi diferensiasi jaringan, di mana jaringan ikat dan tulang mulai terbentuk dari tepi. Dan kemudian pada 3 bulan jaringan tulang mulai menutup dan terjadi pengecilan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Dan maaf saya tidak ada alat-alatnya. Saya cuma bisa menjelaskan. Dan sekali lagi terima kasih.